Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak kelas 9, siapkan dirimu bahwa sebentar lagi kamu akan ujian dan akan ada yaitu penilaian akhir tahun. Untuk itu siapkan mental dan juga tentunya banyak belajar. Baik anak kalian, pertemuan kali ini kita selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tradisi Islam Nusantara atau akulturasi budaya Islam di Nusantara. Baik, langsung saja anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu dengan kompetensi dasar memahami sejarah tradisi Islam Nusantara. Yang kedua yaitu menyajikan sejarah dan perkembangan tradisi Islam Nusantara. Itu yang akan kita bahas. Lanjut. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi live streaming, peserta didik dapat menjelaskan, menyajikan rangkaian sejarah perkembangan tradisi Islam di Nusantara dengan benar dan menunjukkan perilaku peduli lingkungan, serta meyakini bahwa tradisi Islam Nusantara sebagai bukti ajaran Islam. Jadi anak-anak sekalian, dari pembelajaran ini tujuannya adalah bahwa kita supaya tahu, bisa menjelaskan tentang perkembangan tradisi-tradisi Islam yang ada di negara kita, sehingga kita tidak mengecap bahwa itu bukan ajaran Islam, namun itu adalah bagian dari Islam. Lanjut. Yang ada yaitu yang pertama, tradisi Islam yang ada di Indonesia adalah yang pertama yaitu dengan bentuk seni budaya lokal yang Islami. Apa sih seni budaya Islam? Pengertian seni budaya lokal yang Islami adalah segala bentuk kesenian yang berasal dan berkembang di daerah-daerah di Indonesia yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Adapun bentuk-bentuk kesenian Islam itu bisa berupa teks, musik, perupaan, benda, dan lain-lain. Jadi anak-anak sekalian, bahwa di Nusantara ini pun ada yaitu seni budaya, yang seni budayanya itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Bagi contoh seperti yaitu musik rebana, musik qasidah, dan lain sebagainya. Itu walaupun seni musik namun masih berbau yaitu ajaran-ajaran agama dan ada unsur dakwah di dalamnya. Lanjut. Macam-macam seni budaya lokal yang Islami. Nah, ini diantaranya adalah yang A. Yang pertama adalah seni arsitektur. Seni arsitek yaitu bentuk bangunan. Kehadiran Islam telah mendorong lahirnya ciptaan-ciptaan baru dalam seni bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam. Misalnya seperti bangunan masjid sebagai pusat beribadah dan berkumpul umat Islam. Masjid di Aceh, Masjid Kudus, Masjid Demak, dan di daerah lain di Nusantara merupakan kekayaan seni arsitektur yang terus berkembang sampai sekarang. Di samping itu, seni arsitektur juga dapat dalam makam-makam para raja kerajaan Islam di Nusantara. Jadi anak-anakku sekalian, kalau anak-anakku sekalian pernah mendengar, pernah melihat, pernah berkunjung yaitu di Masjid Demak, di Masjid Kudus, tentu kamu akan melihat betapa megahnya bangunan Masjid Demak yang berbentuk joglo, yang salah satu tiangnya itu terbuat dari dari kayu-kayu yang tertata rapi, tidak kayu yang utuh. Kalau kita lihat juga di Menara Kudus, di Masjid Kudus ada suatu menara yang di situ berbentuk ada seperti Buddha, ada seperti bangunan Hindu, dan ada seperti bangunan Cina dan lain sebagainya. Itu menyatu dalam bangunan yaitu Menara Kudus. Lanjut. Yang dua adalah seni ukir.
Seni ukir yang dimaksud yaitu berupa seni ukir hias untuk memperindah masjid di bagian mimbar dan bangunan makam, di bagian jirat, nisan-nisan cungkupnya dan tiang-tiang cungkupnya. Seni ukir hias ini antara lain berupa daun-daun, bunga-bungaan, teratai, bukit-bukit karang, pemandangan dan ukiran kaligrafi. Jadi anak-anakku sekalian, banyak juga Islam itu mengenal yaitu dengan seni ukir yang ada di misalnya di mimbar-mimbar masjid atau di kuburan-kuburan para wali. Itu di situ akan kamu temui banyaknya yaitu ukiran-ukiran kaligrafi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kaligrafi. Apa sih kaligrafi? Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis atau asma Allah, salawat maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jadi anak-anakku sekalian, saya yakin untuk anak-anak sekalian tidak kaget apa itu kaligrafi, karena pada waktu di SD pun ada lomba, yaitu lomba kaligrafi, yaitu merangkai dan menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab ataupun bisa diambil dari Al-Quran, hadis dan sebagainya. Kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid kuno dan sebagainya. Jadi kalau kamu ingin lihat kaligrafi itu biasanya ada di masjid-masjid kuno. Itu ada yang terukir, kaligrafi yang diukir dengan kayu dan mungkin dari perak dan sebagainya. Lanjut, yang dia adalah seni tari. Islam juga membawa tradisi adanya seni tari, sebagaimana bentuk-bentuk tarian, misalnya pada seni rebana diikuti dengan tarian sipin, bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Ini biasanya ada di daerah Aceh. Kalau kamu lihat tarian-tarian Aceh itu yang tarian sipin, ada yang dari Sumatera juga dan lain sebagainya. Itu juga ada tarian-tarian Islam, tradisi Islam yang tarian yang Islami dengan pakaian-pakaian yang sopan dan wanitanya tentunya pakai kerudung. Yang adalah seni musik atau suara. Dalam kebudayaan Islam juga mengenal seni musik berupa rebana, hadro, qasidah, nasyid dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair yang Islami. Kita juga mengenal grup kelompok nasyid, Bimbo, Nidaria, Raihan dan sebagainya. Jadi ini anak-anakku sekalian, untuk Islam juga mengenal seni musik. Jadi bukan berarti umat Islam, orang yang beragama Islam itu anti seni musik, tidak. Bahwa orang Islam pun itu punya seni musik, bahkan bersahabat dengan seni musik, yaitu diantaranya yang berlaku di kita itu dari Islam sendiri punya rebana, punya hadro, dan ada kesenian qasidah, nasyid, dan bahkan sekarang ada yang modern, ada yaitu rebana modern, hadroh modern, qasidah modern dan sebagainya, sesuai dengan berkembangnya zaman. Yang berikutnya F, seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini sering digunakan yaitu wayang kulit. Kenapa kok wayang kulit? Karena wayang kulit ini banyak mengandung, yaitu di samping tontonan juga mengandung pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Dengan kata lain, kalau kita melihat wayang, tontonan wayang itu yang pertama adalah pasti ketika perang yang pertama, dalam perang Babat itu orang yang jahat akan menang, orang yang benar akan kalah. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita memberikan pesan moral kepada kita manusia. Ketika kita pertama, ketika kita muda, pasti akan sengsara. Sehingga ketika sengsara, kita waktu muda akan berjuang semaksimal mungkin. Dan pasti nanti ketika di akhirnya di perang yang terakhir, pasti yang menang, yang benar akan menang. Dengan arti apa? Dengan kandung maksud ada pesan moral bahwa ketika muda kita prihatin,
ketika kita tua kita akan menikmati susahnya muda sehingga akan menjadikan orang yang sebahagia hidupnya. Lanjut. Yang G yaitu seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau Melayu dan juga di Jawa. Ditinjau dari corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hikayat. Apa sih itu hikayat? Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi kalau hikayat itu adalah mengandung masalah keajaiban-keajaiban yang terjadi pada tokoh-tokoh Islam, sebagaimana seperti para ulama, para wali dan sebagainya, itu hikayat. Yang kedua adalah babat. Apa sih babat? Dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Contohnya babat Tanah Jawa, Tanah Jawi yang menerangkan tentang bagaimana asal usulnya Tanah Jawa dan peradaban di Tanah Jawa, babat Cirebon, babat Giyanti dan babat Pakepung dan sebagainya. Lanjut. Yang tiga adalah suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk menarik karena sifatnya pateisme, yaitu menjelaskan tentang manunggaling kaula Gusti, atau yang menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhannya. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali banyak menghasilkan karya-karya sastra jenis suluk ini. Antara lain, yang pertama adalah Sunan Bonang, mengembangkan ilmu suluk atau dengan kata lain ilmu tasawuf dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Sunan Bonang. Yang dua, Hamzah Fansuri, menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernapaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. Yang C, Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di Kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Lanjut. Tradisi dan adat budaya di Nusantara. Apa sih itu tradisi? Tradisi adalah adat kebiasaan yang sudah turun-temurun dan masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini. Tradisi Islam di Nusantara merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan adat istiadat daerah Nusantara atau yang ada di Nusantara ini. Jadi gini anak-anak sekalian, yang namanya tradisi itu adalah perpaduan antara ajaran agama dengan adat istiadat di daerah setempat yang tidak bertentangan tentunya. Jadi menyatu, dan itu sehingga sampai saat ini itu akan berjalan seiring dengan waktu, tidak ada perbedaan. Jadi itu yang namanya tradisi, seperti tradisi sekaten, tradisi ngupati, tradisi mitoni dan sebagainya. Lanjut. Yang berikutnya adalah ada tradisi Dugren, contohnya Dugren di Semarang. Tradisi Dugren merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang. Dugderan, bukan Dugren, Dugderan. Itu yang berasal di daerah terjadi di daerah Semarang. Ada juga yang di daerah Jogja. Apa itu yang terjadi di daerah Jogja? Yaitu adanya sekaten di Jogja dan di Solo. Untuk apa? Untuk memperingati, sebetulnya memperingati lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dilakukan setiap pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Semarang Dugderan, apa tradisi Dugderan? Tradisi Dugderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah, dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Lagi untuk saat ini, dengan kata lain kalau kita kenal ya dengan ruahan atau dengan Sya'banan. Untuk saat ini seperti tadi malam dan nanti malam, kita juga tradisi kita itu Sa'ban, dengan malam jalan-jalan
di tempat-tempat keramaian itu akan jadi ramai. Karena apa? Memang adatnya, tradisinya sudah seperti itu. Ritual dugderan dilaksanakan setelah sholat asar yang diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal bulan Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Kalau dugderan di Semarang ini terjadi berarti di hari ke-29 bulan Ruah, yaitu untuk menentukan awal bulan Ramadan, atau dengan istilah lain itu musyawarah ru'yah. Sebagai tanda dimulainya berpuasa dilakukan pemukulan beduk. Dalam acara ini biasanya juga dipentaskan tari jipin yang dibawakan oleh 100 penari dari Semarang. Lanjut, yang berikutnya adalah sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Seperti yang kita kenal bahwa sekaten itu sebetulnya adalah peringatan memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai sarana untuk mengenang jasa-jasa perjuangan Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan tuntunan Nabi Muhammad di tanah Jawa, yaitu dengan memperingati lahiran Nabi Muhammad SAW di Keraton Demak selama seminggu dari tanggal 5 sampai 15 Rabiul Awal. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa sekaten itu sebetulnya adalah singkatan atau maksud dari syahadatain. Karena orang Jawa mengucapkan syahadatain itu kesulitan, maka jadinya sekaten. Lanjut, yang 5, keropok maulid di Kutai dan pakai obor di Manado. Di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya kawasan Keraton Kutai Kartanegara, juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan dengan keropok maulid. Istilah keropok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubung atau berkerumun oleh orang banyak. Tentunya ini anak-anak sekalian tidak dilaksanakan pada masa-masa pandemi seperti ini. Seperti kita tahu di Jogja juga sementara ini sekaten tidak diadakan, beda dengan ketika tidak ada pandemi. Yang keenam yaitu grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak yang dulunya adalah sebagai pusat kerajaan Demak. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi ini adalah merupakan tradisi kebiasaan masyarakat yang tidak bahkan selaras dengan ajaran Islam. Yang ketujuh adalah tradisi Rabu Kasan di Bangka. Kalau kita kenal ya tradisi Rebu Wekasan, Rebu yang terakhir maksudnya. Apa sih Rebu Kasan? Tradisi Rebu Kasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Berarti sama dengan kita. Kita mengenal dengan sebutan Rebu Wekasan. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu Rabu Kasan berasal dari kata Rabu Pungkasan terakhir. Upacara Rebu Kasan tidak hanya dilakukan di Bangka saja, namun di daerah lain seperti di Bogor, Jawa Barat, Gresik, Jawa Timur. Pada dasarnya maksud dari tradisi ini sama, yaitu untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala atau musibah bencana. Demikian anak-anak sekalian yang Pak Guru sampaikan. Dan untuk tugas, ingat minggu Senin depan rencana kita, sekolah kita itu akan mengadakan yaitu penilaian akhir tahun. Untuk itu anak-anak kelas 9 pesan bahwa belajarlah yang rajin, siapkan dirimu jangan sampai sakit, sehingga nanti bisa melaksanakan atau melakukan tugas-tugas dari sekolahan, utamanya yaitu penilaian akhir tahun, dan tanggal 19 April akan mengikuti ujian sekolah. Tetap semangat
Cukup sekian, banyak salam mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.